Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan presentasi mengenai reinforcement, mengenai mata kuliah teori dan praktik konseling behavioral. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Andre Julius MPD, dan juga kepada teman-teman semua. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang reinforcement, di mana yang digunakan dalam konseling behavioral. Nah, di sini akan memahami apa itu reinforcement, lalu jenis-jenisnya, kemudian bagaimana cara menerapkannya sampai contoh kasus nyata, sehingga kita bisa lebih mudah memahami penerapannya dalam konseling. Baiklah, slide ini mengenai pengertian dari reinforcement atau konsep dasar dari penguatan perilaku. Nah, reinforcement ini adalah proses penguatan perilaku melalui pemberian konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut akan terulang kembali di masa yang akan mendatang. Nah, artinya jadi ketika seseorang melakukan suatu perilaku lalu kita berikan konsekuensi tertentu, maka perilaku itu bisa menjadi kebiasaan atau perilakunya akan muncul kembali gitu. Nah, contoh sederhananya misal ketika seorang siswa yang rajin mengerjakan tugas lalu dipuji oleh gurunya, maka siswa tersebut akan merasa dihargai dan cenderung mengulangi perilaku tersebut. Nah, dalam konseling behavioral ini, teknik yang digunakan untuk membantu klien membentuk perilaku yang lebih positif dan adaptif. Pada slide ini mengenai jenis-jenis reinforcement. Nah, reinforcement ini dibagi menjadi dua ya, yaitu ada yang positif dan negatif. Nah, reinforcement yang positif ini yaitu di mana memberikan sesuatu yang menyenangkan setelah perilakunya itu muncul atau dilakukan gitu. Nah, contohnya seperti siswa yang aktif sering diberi pujian atau hadiah kecil. Nah, sedangkan kalau reinforcement yang negatif yaitu menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Contohnya seperti misal ketika ada siswa yang mulai disiplin, nah guru mengurangi tugas tambahan yang biasanya diberikan sebagai hukuman. Jadi intinya dua-duanya ini sama-sama bertujuan untuk meningkatkan perilaku positif, namun dengan cara yang berbeda. Nah, berikutnya mengenai penerapannya. Jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan secara sistematis. Yang pertama ini, identifikasi perilaku target. Tentukan perilaku spesifik yang ingin ditingkatkan atau diubah. Nah, jadi kita tentukan dulu perilaku targetnya. Misalkan, siswa yang sering terlambat, maka targetnya adalah datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, pilih reinforcer yang tepat, sesuaikan jenis penguatan dengan kebutuhan dan preferensi klien atau konseli. Nah, yang kedua ini kita pilih dulu jenis reinforcement yang sesuai, misalnya pujian atau reward. Nah, yang ketiga, berikan reinforcement dengan konsisten. Jadi bisa terapkan penguatannya itu secara teratur setiap perilaku targetnya muncul. Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil. Kita mengevaluasi apakah yang terjadi ini ada perubahan atau belum. Nah, kalau misalkan belum ada, berarti strateginya perlu diperbaiki. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam reinforcement. Yang pertama, token ekonomi. Nah, sistem ini pemberian token sebagai penghargaan atas perilaku positif yang dapat ditukarkan dengan hadiah atau privilege tertentu. Jadi ini tuh kayak sistem poin atau bintang gitu ya yang bisa ditukar dengan hadiah. Misalkan siswa yang berperilaku dengan baik bisa mendapatkan bintang. Nah, yang kedua adalah kontingensi kontrak. Nah, ini tuh perjanjian tertulis antara konselor dan konseli yang menetapkan perilaku target dan konsekuensi yang akan diterima. Nah, jadi kesepakatan antara konselor dan konseli ini misalnya seperti konseli ini tidak bolos lagi selama seminggu, maka dia bisa mendapatkan reward tertentu. Yang ketiga adalah pemberian pujian verbal ataupun dorongan positif untuk memperkuat perilaku yang diinginkan serta meningkatkan motivasi klien. Nah, yang ketiga ini tuh pujian atau dorongan positif gitu ya, seperti contohnya bagus nak, hari ini kamu sudah bisa belajar giat atau sudah tidak kesiangan lagi. Nah, seperti itu ya.
Nah, yang keempat ini adalah hadiah nyata atau pemberian nyata setelah si konselor ini melakukan perilaku yang sesuai target. Nah, ada beberapa prinsip yang penting agar enforcement ini bisa berjalan dengan efektif. Yang pertama, penguatan diberikan segera setelah perilaku itu muncul. Jadi jangan ditunda-tunda. Kemudian yang kedua adalah konsistensi, yaitu penguatan diberikan secara konsisten untuk perilaku yang sama. Artinya setiap perilaku positif harus segera diberikan penguatan. Kemudian yang ketiga, harus sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konseli, seperti meningkatkan motivasi intrinsik. Nah, dengan kebutuhan atau kesukaan konseli supaya bisa benar-benar bermakna. Dan yang terakhir, reinforcement ini perlu dikurangi secara bertahap agar si konsel ini tidak bergantung dan bisa mandiri. Nah, selanjutnya mengenai alur penerapan. Kalau kita melihat alurnya, pertama adalah tahap asesmen, yaitu mengidentifikasi perilaku target, seperti memahami masalah si konseli. Misalnya kita menemukan bahwa konseli ini sering terlambat, kemudian kita masuk ke tahap perencanaan, yaitu menentukan jenis reinforcement yang bisa digunakan. Dan yang terakhir adalah tahap implementasi, di mana kita langsung bisa menerapkan reinforcement dengan secara konsisten dalam proses konselingnya. Nah, slide berikutnya mengenai manfaat reinforcement. Nah, manfaatnya ini cukup besar ya. Yang pertama, meningkatkan motivasi klien atau konseli. Reinforcement positif itu bisa mendorong klien atau konseli ini bisa terus untuk berusaha mencapai tujuan atau target. Nah, yang kedua adalah manfaatnya yaitu mempercepat perubahan perilaku. Penguatan yang tepat membantu klien atau konselor ini mengadopsi perilaku baru yang lebih cepat dan mempertahankannya secara konsisten. Manfaatnya ini seperti membantu mempercepat perubahan perilaku karena perilaku positif yang terus diperkuat. Contohnya seperti ada siswa yang tadinya itu sering terlambat, lama-kelamaan menjadi terbiasa datang tepat waktu karena pemberian reinforcement yang tadi. Nah, kesimpulan yaitu reinforcement bisa berjalan dengan efektif, terapkannya harus dengan tepat. Nah, reinforcement ini adalah teknik fundamental dalam konseling behavioral yang terbukti efektif untuk mengubah dan membentuk perilaku klien secara positif. Keberhasilan penerapan reinforcement ini bergantung pada ketepatan waktu, konsistensi, dan pemilihan jenis penguatan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, jika diterapkannya dengan benar, maka perubahan perilaku ini bisa terjadi secara bertahap dan bertahan lama. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan dan contoh kasus tadi itu bisa membantu teman-teman untuk memahami bagaimana reinforcement diterapkan dalam konseling. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan, baik lisan maupun tulisan. Saya mohon maaf dan tak lupa saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.